Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Usman Nur, MPD. Kami ingin memaparkan materi yang berjudul pemilihan dan penggunaan media. Adapun di kelompok ini kami beranggotakan 4 orang, yaitu M. Amin, yaitu saya sendiri, Muhammad Ilham Al-Qais, M. Yusuf, dan Pak Muhammad. Pemilihan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi, bahkan jika perlu menghilangkan dominasi sistem penyampaian pelajaran yang bersifat verbalistik atau ceramah dengan cara menggunakan media pembelajaran. Cara-cara memilih media pembelajaran, yang pertama kita perlu paham bahwa media pembelajaran itu harus tepat dengan tujuan pengajaran, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Jangan sampai media yang kita pilih tidak sesuai dengan tujuan pengajaran atau tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua, dukungan terhadap isi pelajaran. Maksudnya, media di sini selaras jika digunakan dalam proses pembelajaran, dia selaras dengan isi bahan pelajaran. Jangan media itu sudah disediakan namun ternyata tidak mendukung bahan pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian ketiga, kemudahan memperoleh media. Jadi media itu juga perlu, namun yang paling perlu adalah media itu bagaimana cara memperolehnya, apakah ia mudah atau rumit, itu yang perlu. Ini 3 poin yang perlu kita perhatikan. Kemudian poin yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Jadi media sebaik apapun, semahal apapun, semudah apapun diperoleh, namun jika gurunya dalam menggunakannya kurang terampil, maka media pembelajaran ini akan sia-sia, kurang optimal dalam penggunaannya. Yang kelima, cara memilih media pembelajaran adalah tersedianya waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak, yakni janganlah kita menggunakan media-media yang rumit sementara anak-anak belum sampai daya pikirnya untuk menggunakannya. Misalnya kita menggunakan mikroskop kepada anak-anak SD kelas 2, ini kan yang tidak sesuai dengan taraf berpikir anak. Beberapa faktor lain dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media yang digunakan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Tidak perlu mahal pemanfaatan lingkungan sekitar. Artinya, jika ada benda-benda di lingkungan sekitar yang mampu kita manfaatkan untuk menjadi media pembelajaran, itu ternyata sangat baik. Kemudian yang ketiga, pengelompokan sasaran, yakni mengelompokkan setiap siswa yang memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian keempat, mutu teknis, yakni tiap produk yang dijadikan media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut layak guna atau layak guna. Jika produk tersebut belum memiliki standar khusus, guru harus mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk kemudian poin yang kedua, ini penggunaan media. Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen dari metode pengajaran yang merupakan upaya untuk memungkinkan proses belajar yang menggabungkan fakta dan ide untuk menjelaskan materi dalam proses belajar mengajar. Sekurang-kurangnya ada 5 komponen yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, yaitu tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Dan kelima aspek ini tentu saling mempengaruhi. Media pembelajaran dapat menciptakan kondisi kelas yang mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, karakter, dan keterampilan peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat.
dan mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Merupakan cara cerdas di era evaluasi industri 4.0 menuju era society 501 untuk meningkatkan daya saing peserta didik. Menurut Azhar Arsyad, Profesor Azhar Arsyad, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, keadaan, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan menurut Hamalik sebagaimana yang dijelaskan dalam Arsyad bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan atau menghidupkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Adapun fungsi media pembelajaran dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Dia bisa menjadi media grafis, media bahan cetak, media gambar, media proyeksi diam, atau media audio. Menurut Sujana dan Rifai mengatakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran peserta didik yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata guru, sehingga peserta didik tidak bosan. Keempat, peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan barangkali itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.